Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Nova. Hide. Oke, di video kali ini gue mau setting si Pae lagi nih guys. Kenapa harus disetting lagi sih bang? Karena menurut gue settingan Pae itu belum dapat gitu. Kemarin gue sempet ganti per kecil dan per besar pakai Vario 150. Tapi cuman apa ya? Gue ngerasa kayak belum bungkus banget gitu. Kemarin pas gue bawa jalan ke puncak itu pun juga enak, tapi sedikit lagi gue mau sekarang setting sama King Raden nih. Kalian semua pasti tahu lah King Raden siapa, yang nggak kenal gitu loh King Raden gitu kan. Oke, sebelum video ini lanjut, gue mau doain kalian selalu sehat, dilindungi dari segala mara bahaya, dan dilancarkan segala urusannya. Gak perlu tunggu lama, kita langsung let's go aja yuk. Oke nih guys, gua udah jalan mau ke DRB, mau ketemu King Raden gitu. Sebenarnya kalau gua ngerasain ya, impression aja nih, impression selama ini dari awal ganti di DRB terus sempat tuning lagi sama Mas Ivan. Itu tuh memang masih belum dapet feel-nya gitu, kayak masih ada yang nahan gitu. Dan gue juga nggak tahu kenapa ya, ketika gue nih Vario atau si Pae ini gue belum panasin secara lama gitu ya, padahal sensor suhunya udah gue ganti gitu, udah gue ganti yang baru, jadi harusnya lebih stabil gitu kan, lebih cepat panas, dan maksudnya lebih baru lah gitu, udah bukan yang lama gitu. Aduh, cuma yang gue rasain itu ya guys ya, ketika ini motor belum terlalu panas, itu tuh rasanya kayak ngeden gitu. Gue nggak tahu kenapa ya, apa penyakitnya KZR kayak gitu. Coba kalian kalau ada yang tahu boleh komen-komen guys gitu. Jadi dari yang sebelumnya gitu ya, emang kalau yang gue tahu KZR itu penyakitnya kalau belum panas itu biasanya gerdek gitu guys. Itu gue udah tahu gitu. Cuman ini kan dengan konfigurasi mesin yang baru gitu ya, konfigurasi yang baru, terus juga tuningan CVT atau CVT-nya juga semuanya baru gitu loh. Maksudnya kok masih tetap sama, bahkan kalau menurut gua dibandingin KZR yang dulu ya nih, sebelum gua refresh gitu, itu justru lebih enak yang dulu gitu, tanpa perlu gua panasin banget, kayak dia tetap aja jalan gitu, jalan dengan enak, tenaganya ada terus gitu ya. Meskipun secara tenaga lebih enteng ini ya, lebih responsif sekarang gitu, tapi ini tuh kayak ngeden gitu loh guys. Dan gue emang belum dapet di atasnya banget gitu, jadi kayak ada ngeden. Takutnya kalau misalkan gue mau bawa ke Jawa gitu ya, dengan pantura yang lurusannya jauh gitu ya, itu jadinya kayak RPM-nya tinggi, cuma larinya nggak ada. Tuh menurut gue bahaya juga sih, takutnya krukasnya kena nggak sih, setahu gue sih kayak gitu ya, atau apanya gitu, maksudnya RPM-nya terlalu tinggi gitu. Nah makanya harus disesuaiin lagi gitu, karena RPM terlalu tinggi juga nggak bagus gitu guys. Nah, ini coba kita tarik nih ya, ini sebelum disetting sama King Raden ya, kayak ke 80 nya tuh agak lama gitu loh, dan jadinya mangap banget suaranya gitu, dan jadinya nggak lari gitu. Kalau menurut gua nggak lari gitu. Yuk kita langsung aja lah ke King Raden di DRB, let's go. Oke guys, gue udah sampai di DRB. Tuh motor lagi mau dicobain dulu sama Mas Raden. Mau di tes dulu apaan aja yang kurang menurut Mas Raden nanti kayak gimana. Coba nanti kita tanyain aja ya guys. Itu lagi dicobain dulu. Sekarang jam berapa ya? Jam 4:30 udah di DRB. Bukan di DRB. Motor Mas Raden. Mas Raden nih atau motor siapa? Lagi prepare semuanya di DRB. Oke, sambil nunggu Mas Raden nyobain dulu motornya.
Halo guys, oke, kemarin gue kan udah ke bengkelnya Dadang Racing Blair gitu ya. Tapi emang akhirnya si Pak E ini nggak diapa-apain gitu. Karena kemarin pas pada saat Mas Raden itu cobain, atau King Raden ya cobain itu, memang ternyata permasalahan itu bukan di settingan CVT-nya. Kalau menurut King Raden secara settingan CVT-nya itu udah oke banget, dan gerungnya pun juga RPM tingginya nggak terlalu tinggi kayak gitu. Jadi permasalahan kenapa gue ngerasa motor ini kayak belum bungkus gitu atau masih banyak yang kurang, itu menurut gue karena menurut King Raden itu karena knalpotnya itu nahan guys, alias karena knalpotnya Vario 125 sama Vario 150 itu kan beda ya, beda di leheran gitu. Leheran 150 tuh lebih besar dan jalurnya itu lewat samping atau lewat atas lah. Kalau 125 udah ukurannya kecil, kemudian di lautnya bawah gitu guys gitu. Nanti gue kasih contohnya di perbedaannya nih ya. Kayak gini. Kenapa King Raden itu bilang knalpotnya nahan? Karena emang dia ngerasa tuh nahannya di knalpot, dan ketika motor berhenti itu emang suhu panasnya tuh panas banget gitu karena anginnya ketahan banyak di area pembuangan kayak gitu guys. Dan ternyata gue lupa kasih tahu sama King Raden kalau si Pak E ini waktu di refresh itu sehernya itu diganti pakai oversize 200 yang kayaknya kemarin sih kalau nggak salah ya itu cc-nya jadi 130 gitu, 130 sekian lah gitu, atau di 54 sehernya kalau nggak salah kayak gitu guys. Dan noken asnya memang gua kan udah ganti juga cam atau noken as itu pakai BRT yang T2 gitu guys. Dan King Raden setelah gue ngomong kayak gitu kayak jadinya wah iyalah pantas nahan, karena secara spek udah naik sebenarnya, tapi nggak yang naik yang kayak dari 52 sampai 60 gitu, nggak gitu. Jadi naiknya cuma sedikit tapi memang itu berasa gitu. Nah jadinya gue disaranin sama King Raden itu untuk bikin leheran dari stainless si knalpotnya ini, karena gue emang masih mau mempertahankan knalpot standar gitu. Gue nggak mau pakai bobokan, tapi sebenarnya enakan emang bobokan gitu. Kalau emang bobokan tuh enak banget larinya, ini si gerungnya nggak terlalu gerung dan emang jadinya plong gitu. Cuma disaranin kalau untuk mempertahankan si standarnya itu gue pakai gue ganti leheran si knalpot ini yang standar pakai stainless ukuran 28 ya, kalau nggak salah 26 atau 28 gitu, atau di mix 26 dari inlet terus ke belakang mungkin 28 kayak gitu. Dan juga akan dicopot katalis, akan lebih enak gitu. Dan di di ujung di tailpipe ya, apa di mana ya, gue nggak tahu sih. Kalau di mobil mungkin tailpipe ya, tailpipe gitu, tailpipe, itulah pokoknya. Pokoknya di ujung itu nanti dibikin sekitar 23 mili gitu, jadi digedein lagi. Kan kalau standar kayak segini doang gitu kali ya, cuman ini dibikin lebih besar lagi dan biar bisa lebih plong gitu. Dan kemarin karena TB throttle body gue yang 150, gue sebenarnya udah beli throttle body 150, dan King Raden emang nyaranin si throttle bodinya itu diganti 150 gitu. Cuman karena kemarin koinan throttle body gue 150 itu emang bermasalah, ini nanti mau dicoba dibenerin lagi. Sekarang masih pakai throttle body 152 gitu ya, 152 125, nanti mau diganti 150 biar lebih enakan lagi gitu guys. Ya mungkin abis ini gue akan loncat dulu untuk pembuatan si knalpotnya dulu, supaya kita mau tahu nih setelah knalpotnya udah gue ubah, udah gue custom ulang, itu gimana sih rasanya gitu. Nanti baru di setting ulang lagi untuk bagian CVT-nya kalau emang masih kurang dapat dengan knalpot yang udah di copot katalis, dibikin leheran dan segala macemnya gitu, udah disesuaikan lah kayak gitu. Nah nanti mungkin setelah itu gue akan balik lagi ke DRB dan juga pasang throttle body yang 150 dengan kondisi sebaik-baiknya kayak gitu guys. Oke, kita lanjut lagi untuk pembuatan leheran knalpot dan segala macam rupawan. Oke, let's go. Halo guys, sekarang gua lagi ada di M2T Exhaust yang ada di Jalan Kampung Bandan Raya nomor 17 RT 06 RW 4 di Pademangan.
Nah, jadi rencana si Pak ini mau diganti leheran, dibuang katalisnya gitu seperti yang gue bilang. Nah, si Pak ini mau dibikin lebih plong lagi gitu, karena dari segi knalpot emang si Pak ini nahan gitu guys. Gitu. Jadi mau dibikin si apa namanya, si leherannya lebih gede lagi dan katalisnya copot gitu. Ini gue sekarang lagi sama Mas Raden. Mas Raden, sehat Mas. Wih, dibantuin sama Mas Raden nih kita guys, supaya motornya kencengnya sama kayak motornya Mas Raden nih. Oke, ya mungkin ini tadi sih sempat apa namanya diskusi gitu ya, mau dibobok secara halus atau garing gitu, tapi gue masih mau coba untuk copot katalis doang. Ganti leheran, kayak rencananya leheran ukuran 28 gitu. Iya, ukuran 28 rata, plus di pipa outnya itu agak digedein kayak gitu guys. Jadi langsung kita progress aja yuk, let's go. Lagi dibongkar dulu knalpotnya gitu. Oke guys, sekarang si Pak E udah selesai bikin knalpotnya, karena kemarin kan bikin knalpot di M2T sama Mas Raden sekarang, atau King Raden ya. Sekarang ini knalpotnya udah kepasang rapih. Nah, ini gue mau review sedikit untuk bentuknya. Jadi sebenarnya basicnya ini tetap pakai knalpotnya si standarnya Pak E nih, KZR. Kodenya KZR, sorry. Tadinya kan gue mau cari itu sebenarnya untuk K59, tapi karena barangnya agak susah dan harganya agak-agak ngaco, jadi gue tetap pakai knalpot standar aja gitu. Nah, di sini yang diubah itu adalah kita bahas dulu nih. Yang pertama nih ada lubang outnya. Lubang outnya di sini lebih gede nih guys. Itu. Jadi kemarin gua request ke siapa ya namanya, lupa lagi mas, itulah pokoknya M2T itu untuk digedein gitu. Tadinya mau dibikin daeng, kayak daeng gitu suaranya, cuman kayaknya terlalu bobok. Gua pengen ngejar suara standar, makanya ini digedein sedikit lah gitu guys. Nah, sekarang kita ke leherannya gitu. Nah, dari segi leheran ini udah pasti berubah gitu ya guys ya. Kemarin dibuka di bagian sininya, dibuka karena katalisnya memang dicopot gitu. Gue request memang katalisnya dicopot. Jadi overall knalpot ini sebenarnya udah nggak standar, alias maksudnya si katalisnya di dalam udah nggak ada gitu guys. Nah, untuk leheran sendiri ini pakai stainless ya, stainless. Ukurannya itu di 28, dalamnya itu ke header itu 26 gitu. Tadinya sebenarnya mau 28 full, tapi akhirnya diputuskan untuk 26 28 kayak gitu guys. Nah, ini dilas mati juga, jadinya supaya lebih aman dibandingin dibikin slip on ya, rawan-rawan bocor nanti takutnya kayak gitu. Oke, sekarang kita coba untuk cek sound si knalpotnya dulu yuk. Ya, kita kontak dulu nih. Oke, kita dengerin suaranya nih guys. Ayamnya baru bangun nih. Oke guys, sebenarnya kalau misalkan dari segi bunyi itu nggak terlalu berubah gimana, cuman lebih ke garing sedikit karena memang katalisnya itu udah dicopot gitu. Jadi untuk langsamnya itu memang rada
rada garing gitu ya, cuma nggak terlalu garing. Tapi ketika ditarik kemarin gue coba itu memang nggak ada suaranya, alias suaranya standar gitu, cuman ya raungan dari mesin atau raungan dari CVT aja kayak gitu guys. Kalau untuk masalah bunyi yang jadi bobokan atau gimana enggak, karena ini kan cuman copot katalis gitu ya, nggak yang dibobok parah kayak gitu sih guys. Ya overall untuk dari segi performa, karena kemarin King Raden itu bilang ini nahan gitu, gue rasain setelah ganti leheran dan lepas katalis itu rasanya lebih plong gitu guys. Jadi rasanya lebih plong, jadi tidak terlalu gerung banget gitu mesinnya kayak gitu. Tapi kalau lebih enak lagi sebenarnya dipakein daeng gitu, model daeng, knalpot daeng yang outputnya tuh atau outnya tuh lebih besar gitu, lebih plong lagi kayak gitu guys. Oke guys, mungkin kira-kira segitu dulu untuk perjalanan apa ya, menuju bungkus si Pak E lah gitu, untuk settingan yang bungkus gitu ya. Ini masih di tahap ganti leheran knalpot dulu supaya mau tahu dulu larinya kayak gimana setelah diganti leheran knalpot. Nanti nextnya mungkin kemarin kan karena TB150 gue lagi bermasalah, ini lagi dibawa sama Mas Raden, mau coba diberesin, dicoba kita pasang pakai TB150, Vario 150 maksud gue. Kayaknya lebih enak sih harusnya ya. Terus juga mungkin nanti setelah dipasang TB 150 itu bakalan dituning ulang juga CVT-nya supaya nyocokin lah dengan spek mesin. Dan ternyata emang spek mesin gue udah naik sedikit pakai SR 54 gitu sekian, alias cc jadi 130-an kayak gitu, alias jadi semua pembuangan itu jadinya lebih harus plong sedikit gitu guys. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel gue. Ambil baiknya, buang buruknya pastinya. Oke, gue Noval, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.